Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rajib Khan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HACCP. Teman-teman, sebelum kita mulai ke detail teknis tentang HACCP, penting sekali untuk memahami dulu latar belakang kenapa sistem ini muncul dan kenapa dunia begitu menekankan pentingnya keamanan pangan. Bayangkan setiap hari miliaran orang di dunia mengonsumsi makanan yang diproduksi oleh berbagai industri, dari skala rumah tangga hingga pabrik besar. Nah, di balik semua itu ada satu tantangan besar yang selalu menghantui: bagaimana memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi benar-benar aman. Karena masalah keamanan pangan bukan hanya soal rasa atau gizi, tapi soal kesehatan bahkan keselamatan manusia. Kasus keracunan makanan, kontaminasi bakteri seperti salmonella atau sehingga residu bahan kimia berbahaya. Semuanya bisa menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan reputasi produsen. Maka lahirlah konsep HACCP di sebuah sistem yang dirancang bukan untuk menunggu masalah muncul, tapi untuk mencegahnya sejak awal. HACCP adalah singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai analisis bahaya dari titik kendali kritis. Sistem ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh NASA bersama perusahaan Pillsbury. Tujuannya sederhana tapi vital: menciptakan makanan yang 100% aman untuk astronot di luar angkasa. Karena di luar angkasa tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu kontaminasi kecil bisa berakibat fatal. Dari sana metode HACCP terbukti sangat efektif karena sifatnya yang preventif bukan reaktif. Sistem ini kemudian diadopsi secara luas oleh berbagai industri pangan di dunia. Jadi bisa kita bilang HACCP adalah standar emas dalam keamanan pangan. Kalau ISO 9001 bicara soal kualitas secara umum, maka HACCP bicara tentang keselamatan dan kebersihan produk pangan dari awal sampai ke tangan konsumen. Nah, bedakan HACCP dari sistem lain adalah pendekatan yang berbasis ilmiah dan sistematis. HACCP mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Bahaya ini bisa bersifat biologis seperti bakteri atau virus, kimia seperti pestisida atau logam berat, atau fisik seperti serpihan kaca, plastik, atau logam. Setelah bahaya diidentifikasi, perusahaan menentukan titik-titik kritis yang harus dikendalikan agar bahaya itu tidak berkembang. Misalnya, suhu pasteurisasi susu harus dijaga pada kisaran tertentu agar bakteri patogen mati. Atau waktu pemanasan produk daging tidak boleh kurang dari standar tertentu. Dengan cara ini, HACCP tidak hanya mendeteksi masalah,
tapi juga mencegah terjadinya prinsip sederhana lebih baik mencegah satu kesalahan kecil daripada memperbaiki satu bencana besar. HACCP juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Dengan sistem ini, risiko penyakit akibat makanan menurun drastis. Kepercayaan terhadap produk pangan meningkat dan daya saing industri nasional naik. Pemerintah pun diuntungkan karena bisa menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat ekspor pangan. Apalagi di Indonesia, di mana sektor pertanian dan industri makanan menjadi tulang punggung ekonomi. Penerapan HACCP berarti melindungi rantai pangan dari hulu ke hilir. Jadi HACCP bukan hanya penting bagi industri besar, tapi juga bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang ingin produknya pun punya nilai tambah di pasar. Dengan memahami prinsip HACCP, mereka bisa meningkatkan kualitas produk dan memastikan keamanan bagi konsumen lokal maupun internasional. HACCP adalah sistem yang lahir dari kebutuhan untuk memastikan makanan aman, tapi berkembang menjadi filosofi yang mengubah cara dunia memandang keamanan pangan. Ia mengajarkan kita untuk tidak menunggu masalah muncul, melainkan berpikir ke depan dan mencegahnya. Dengan HACCP, setiap tahap produksi makanan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pengawasan atau laboratorium, tapi seluruh tim produksi. Jadi, kalau kita ingin industri pangan Indonesia benar-benar naik kelas dan bisa bersaing di pasar global, maka penerapan HACCP harus menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban. Karena di dunia yang serba cepat dan transparan seperti sekarang, kepercayaan konsumen terhadap segalanya, dan HACCP adalah cara terbaik untuk membangunnya. Sekarang mari kita bahas manfaat HACCP dari perspektif pelanggan. Dalam dunia modern yang serba transparan ini, konsumen semakin kritis terhadap apa yang mereka makan. Mereka ingin tahu dari mana bahan makanan berasal, bagaimana prosesnya, dan apakah produk tersebut aman. Ketika mereka melihat label diproduksi dengan sistem HACCP, itu langsung memberi sinyal kepercayaan. Mereka merasa yakin bahwa produk tersebut dibuat dengan pengawasan ketat dan sesuai standar internasional. Hal ini sangat penting dalam membangun brand image positif bagi perusahaan. Kepercayaan adalah aset terbesar yang tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan dibangun melalui konsistensi. Dan HACCP membantu perusahaan menciptakan konsistensi itu. Setiap produk yang keluar dari lini produksi memiliki kualitas dan tingkat keamanan yang sama. Dalam jangka panjang, konsultasi yang puas akan menjadi pelanggan setia, bahkan menjadi promotor alami yang bagi perusahaan. Dengan kata lain, HACCP menciptakan efek domino kepercayaan yang memperkuat posisi perusahaan di pasar. Dari sisi lain, internal perusahaan, manfaat HACCP sangat terasa dalam hal kontrol dan tanggung jawab kerja. Sistem ini menuntut semua bagian dalam organisasi bekerja selaras, mulai dari manajemen puncak hingga operator di lapangan. Tidak ada lagi area abu-abu di mana seorang bisa mengatakan
itu bukan tanggung jawab saya. Semua proses terdokumentasi dengan jelas, siapa yang melakukan apa, kapan dilakukan, dan bagaimana hasilnya diukur. Dengan cara ini, kinerja setiap orang dapat dipantau dan evaluasi dengan objektif. HACCP juga memperkuat disiplin, karena semua kegiatan harus sesuai prosedur, tidak bisa lagi ada improvisasi yang tidak terukur. Budaya kerja menjadi lebih profesional dan rasa tanggung jawab meningkat. Ini bukan hanya soal mutu produk, tapi juga tentang membentuk mentalitas kerja yang solid. Disinilah HACCP berperan besar, bukan hanya mengatur sistem produksi, tapi juga membangun karakter organisasi yang berintegritas. Dari sisi ekonomi, HACCP memberikan dampak nyata yang bisa dihitung. Memang pada tahap awal penerapan HACCP memerlukan investigasi, pelatihan karyawan, pembenahan fasilitas, pembelian alat ukur, hingga dokumentasi sistem. Namun setelah sistem berjalan, penghematan yang diperoleh jauh lebih besar. Bayangkan kalau perusahaan harus menanggung kerugian, akibatnya produk ditolak pasar dan atau ditarik dari peredaran karena kontaminasi. Biayanya mencapai miliaran rupiah, belum lagi kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki. Dengan HACCP, resiko seperti bisa ditekan hingga level minimum. Selain itu, sertifikasi membuka peluang besar bagi perusahaan untuk mengikuti tender besar atau ekspor ke luar negeri, karena banyak negara yang menerima produk dari perusahaan bersertifikat HACCP. Jadi dari perspektif ekonomi, HACCP bukan biaya, tapi modal strategis untuk pertumbuhan jenis jangka panjang. Manfaat lainnya, HACCP mampu meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya keamanan pangan. Dalam sistem ini, setiap orang tahu bahwa tugas kecil apapun punya dampak besar terhadap keselamatan konsumen. Misalnya, seorang petugas kebersihan yang lalai mencuci peralatan produksi dengan benar bisa menyebabkan terkontaminasi silang yang berbahaya. Dengan pelatihan HACCP, kesadaran seperti ini tertanam kuat. Karyawan tidak hanya bekerja karena disuruh, tapi karena mengerti maknanya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari tanggung jawab moral. Hal ini menciptakan rasa bangga dalam bekerja, karena setiap orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Memastikan makanan yang dikonsumsi orang lain aman. Disinilah HACCP mengubah pola pikir dari kerja untuk hasil menjadi kerja yang dengan tanggung jawab. Selain kesadaran individu, HACCP juga memperkuat kerjasama antar bagian dalam perusahaan. Karena sistem ini menuntut koordinasi lintas divisi, komunikasi internal menjadi lebih terbuka dan efisien. Divisi pembelian bahan baku harus berkoordinasi dengan bagian produksi. Bagian produksi harus bekerja sama dengan bagian pengawasan mutu, dan semuanya harus melaporkan hasilnya ke manajemen. Setiap tahap saling bertanggung. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat yang menghambat informasi. Semua orang punya tujuan yang sama, menjaga keamanan pangan.
Pola kerja seperti ini tidak hanya meningkatkan efektivitas, tapi juga memperkuat solidaritas tim. Ketika setiap orang memahami kontribusinya terhadap keseluruhan sistem, motivasi dan rasa kebersamaan meningkat. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya punya sistem yang kuat, tapi juga yang kompak. Manfaat yang lebih luas dari HACCP adalah meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri pangan nasional. Di era perdagangan bebas, hanya produk yang memenuhi standar internasional yang bisa bersaing. HACCP menjadi paspor bagi produk pangan Indonesia untuk masuk ke pasar global. Dengan menerapkan sistem ini, produsen lokal bisa sejajar dengan perusahaan multinasional. Dalam hal standar keamanan, ini membuat peluang besar bagi ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di sektor agribisnis global. Selain itu, penerapan HACCP juga sejalan dengan agenda pembangunan keberlanjutan, terutama dalam hal konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi manfaat HACCP bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk masyarakat dan negara secara keseluruhan. Mari kita jadi tujuan dan manfaat HACCP tidak berhenti pada aspek teknis keamanan pangan saja, tapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan etika. Ia menjamin makanan aman dikonsumsi, meningkatkan efisiensi kerja, membangun kepercayaan publik, memperkuat daya saing bisnis, dan menumbuhkan budaya tanggung jawab di dalam organisasi. HACCP adalah sistem yang menuntut kedisiplinan, tapi sekaligus memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk tumbuh dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ia mengajarkan kita bahwa keamanan pangan bukan tugas satu orang, tapi hasil kerja kolektif seluruh tim. Dari petani, pekerja, teknis, sampai manajemen. Dan pada akhirnya, ketika semua orang dalam rantai pangan memegang prinsip yang sama, yaitu mencegah bahaya sebelum terjadi, maka industri pangan kita akan melangkah ke level yang lebih tinggi. Industri yang tidak hanya mencari untung, tapi juga menjaga kehidupan. Baik teman-teman, kalau kita sudah memahami mengapa HACCP lahir sebagai sistem pengamanan pangan, maka sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling esensial. Apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat penerapannya? HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point bukan sekadar aturan atau dokumen yang harus dipenuhi agar bisa lolos audit. Sistem ini memiliki tujuan besar yang berakar pada prinsip perlindungan konsumen. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap produk pangan yang dihasilkan oleh satu perusahaan, pabrik, atau bahkan usaha kecil sekalipun benar-benar aman untuk dikonsumsi dari awal hingga akhir rantai produksi. Kalau kita pikir sederhana, HACCP ibarat penjaga tak terlihat yang terus mengawasi setiap tahap proses pengolahan makanan agar tidak terjadi bahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Jadi HACCP bukan tentang reaksi setelah masalah terjadi, tapi tentang tindakan preventif sebelum bahaya muncul. Sistem ini membuat industri pangan lebih siap, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab dalam memastikan keamanan produknya. Dengan begitu, penerapan HACCP menjadi fondasi utama untuk mewujudkan rantai pangan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
Tujuan penting berikutnya dari HACCP adalah memperkenalkan pendekatan ilmiah terhadap keamanan pangan. Di masa lalu, pengawasan makanan sering dilakukan berdasarkan kebiasaan, pengalaman, atau sekadar intuisi. Namun dalam industri modern yang kompleks, keputusan seperti itu tidak lagi cukup. HACCP hadir dengan prinsip bahwa setiap kebijakan pengendalian mutu harus memiliki dasar yang bisa diuji dan diverifikasi. Misalnya ketika menentukan suhu pemasakan ayam olahan, nilainya tidak boleh asal, tapi harus didasarkan pada penelitian mikrobiologi tentang suhu di mana bakteri patogen seperti Salmonella mati total. Dengan pendekatan ilmiah ini, perusahaan tidak hanya bekerja lebih cerdas, tapi juga lebih dapat dipercaya oleh lembaga pengawas. Konsumen maupun mitra dagang, inilah sebabnya mengapa HACCP diakui oleh organisasi internasional seperti WHO, FAO sebagai sistem paling efektif dalam memastikan keamanan pangan. Dengan menerapkan prinsip ilmiah, HACCP menjadikan keamanan pangan bukan sekadar slogan, tapi sistem yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, HACCP memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi operasional di dalam industri pangan. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa menerapkan sistem seperti ini justru menambah pekerjaan dan biaya. Tapi faktanya HACCP justru menghemat banyak hal, waktu, tenaga, dan uang dengan melakukan analisis bahaya dan pengendalian di titik-titik kritis. Perusahaan dapat menghindari kegagalan produk yang berujung pada kerugian besar. Misalnya jika bahan baku sudah terkontaminasi dari awal, produk akhirnya pasti akan ditolak pasar. Tapi dengan HACCP, risiko ini bisa dideteksi lebih dini sebelum produk masuk tahap berikutnya. Selain itu, dokumentasi yang baik juga membantu mempercepat evaluasi jika terjadi masalah. Jadi daripada menghabiskan biaya besar untuk menarik produk di pasar, perusahaan cukup memperbaiki prosedur pada tahap tertentu. Efisiensi seperti ini membuat HACCP tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga melindungi kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan kata lain, HACCP itu bukan beban, tapi investasi jangka panjang yang menghasilkan manfaat berlipat. Sekarang mari kita bahas tentang manfaat HACCP dari perspektif pelanggan. Dalam dunia modern yang serba transparan, konsumen semakin kritis terhadap apa yang mereka makan. Mereka ingin tahu dari mana bahan makanan berasal, bagaimana prosesnya, dan apakah produk tersebut aman. Ketika mereka melihat label produksi dengan sistem HACCP, itu langsung memberi sinyal kepercayaan. Mereka merasa yakin bahwa produk tersebut dibuat dengan pengawasan ketat dan sesuai standar internasional. Hal ini sangat penting dalam pembangunan brand image positif bagi perusahaan. Kepercayaan adalah aset terbesar yang tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan Baik teman-teman, setelah kita memahami 7 prinsip dasar HACCP, sekarang kita bahas bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan secara nyata di lapangan. Banyak orang merasa HACCP terdengar rumit, padahal sebenarnya jika dilakukan langkah demi langkah, sistem ini bisa diterapkan dengan sangat teratur dan mudah dipahami.
Implementasi HACCP tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba atau sekadar menyalin dokumen dari perusahaan lain. Ia harus dibangun secara sistematis dan disesuaikan dengan karakteristik produk, proses, serta sumber daya yang dimiliki. Jadi penerapan HACCP harus melalui serangkaian tahapan yang jelas, dimulai dari pembentukan tim yang kompeten hingga evaluasi berkala setelah sistem berjalan. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita bisa melihat bahwa HACCP bukan sekadar teori di atas kertas, tapi sistem manajemen yang sangat praktis dan logis. Mari kita bahas satu persatu langkah penting dalam implementasinya. Langkah pertama dalam menerapkan HACCP adalah membentuk tim HACCP yang kompeten. Tim ini harus terdiri dari orang-orang yang memahami proses produksi secara keseluruhan, mulai dari teknis, operator, staf pengawasan mutu, hingga perwakilan manajemen. Di dalam tim juga harus ada anggota yang menguasai aspek mikrobiologi kimia, pangan, dan rekayasa proses. Kenapa penting? Karena HACCP memerlukan analisis yang multidisipliner. Tidak cukup satu orang yang pintar, tapi harus kerja tim yang saling melengkapi. Tim inilah yang bertanggung jawab menyusun rencana HACCP, melakukan identifikasi bahaya, menentukan CCP, dan memantau penerapannya. Biasanya perusahaan menunjuk satu orang sebagai HACCP koordinator yang bertugas mengordinasikan seluruh kegiatan agar tetap berjalan konsisten. Jadi pembentukan tim yang solid adalah fondasi pertama dari keberhasilan sistem HACCP. Langkah kedua adalah menggambarkan produk secara detail. Ini sering diremehkan, padahal sangat penting. Tim HACCP harus memahami secara lengkap karakteristik produk yang akan diawasi, termasuk bahan baku, bahan tambahan, cara pengolahan, kemasan, kondisi penyimpanan, dan masa simpan. Misalnya daging olahan tentu berbeda dengan produk sayuran segar. Begitu juga antara susu pasteurisasi dan susu bubuk. Setiap produk memiliki potensi bahaya yang berbeda. Dengan menggambarkan produk secara rinci, kita bisa menentukan titik kritis dengan lebih akurat. Dokumen deskripsi produk ini juga akan menjadi dasar bagi analisis bahaya yang lebih mendalam. Selain itu, jika suatu saat produk dimodifikasi, misalnya dengan menambah bahan baru atau mengubah metode pengolahan, deskripsi ini bisa diperbarui untuk memastikan sistem yang relevan. Langkah ketiga adalah implementasi, adalah mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Ini tampak sederhana, tapi penting untuk mencegah kesalahan asumsi dalam pengendalian bahaya. Misalnya, produk makanan bayi tentu memerlukan standar keamanan yang jauh lebih ketat dibanding makanan ringan untuk orang dewasa. Demikian juga makanan siap saji punya resiko berbeda dari bahan mentah yang masih harus dimasak sebelum dikonsumsi. Dengan memahami siapa yang akan mengonsumsi produk dan bagaimana cara penggunaannya, kita bisa memperkirakan jenis bahaya yang paling relevan. Contohnya, jika produk ditujukan untuk rumah sakit, maka resiko kontaminasi mikroba harus dikendalikan dengan sangat ketat. Karena konsumen memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah, jadi tujuan penggunaan produk membantu tim HACCP menetapkan prioritas dalam analisis bahaya. Langkah keempat, membuat diagram alir, flow diagram, dari proses produksi. Diagram ini menggambarkan seluruh tahapan mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk dikirim ke konsumen. Setiap tahapan harus dijelaskan secara rinci, termasuk aktivitas tambahan seperti pendinginan, penyimpanan, atau penyucian.
Diagram alir membantu tim memahami hubungan antar proses dan memudahkan identifikasi titik-titik yang dimana bahaya dapat muncul. Biasanya setelah diagram dibuat, tim HACCP akan melakukan well drops atau kunjungan langsung ke area produksi untuk memverifikasi apakah diagram sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini penting karena seringkali perbedaan antara rencana di atas kertas dan praktik di lapangan. Diagram yang akurat menjadi dasar kuat untuk analisis bahaya yang efektif. Langkah kelima adalah melakukan analisis bahaya dan menentukan tindakan pengendalian. Ini adalah jantung dari sistem HACCP. Tim harus mengidentifikasi semua potensi bahaya mungkin timbul di setiap tahap proses, menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya, lalu menentukan cara mengendalikannya. Misalnya, pada tahap pemotongan bahan baku, potensi bahaya fisik seperti serpihan logam bisa dikendalikan dengan menggunakan detektor logam. Atau pada tahap pendinginan, bahaya biologis bisa dikendalikan dengan menjaga suhu di bawah batas aman. Analisis bahaya ini harus dilakukan secara objektif dan berbasis data ilmiah. Tujuannya adalah memastikan setiap potensi resiko sudah dipertimbangkan dan tidak tahapan yang luput dari perhatian. Setelah analisis selesai, hasilnya digunakan untuk menentukan titik kendali kritis atau CCP yang akan diawasi secara rutin. Langkah keenam adalah untuk menetapkan batas kritis, sistem pemantauan dan tingkatan korektif. Untuk setiap CCP yang sudah diidentifikasi, ini merupakan penerapan langsung dari prinsip kedua, ketiga, dan keempat HACCP. Misalnya, jika CCP-nya adalah proses pemasakan, maka batas kritis bisa berupa suhu minimal yang harus dicapai. Sistem pemantauan mencakup siapa yang mengukur, kapan dilakukan, dan bagaimana hasilnya dicatat. Bila ditemukan penyimpangan, tim harus segera melakukan tindakan korektif seperti memperpanjang waktu pemasakan atau menghentikan produksi sementara. Semua kegiatan ini harus terdokumentasi dengan baik agar bisa diverifikasi. Dengan langkah ini, sistem HACCP mulai terlihat nyata dalam operasional sehari-hari, bukan hanya di level teori. Langkah ketujuh adalah menetapkan prosedur verifikasi dan dokumentasi. Setelah sistem dijalankan, perusahaan harus memastikan bahwa semua berfungsi sebagaimana mestinya. Verifikasi dilakukan untuk memeriksa apakah monitoring dilakukan dengan benar, apakah alat ukur dikalibrasi, dan apakah tindakan korektif dilaksanakan sesuai prosedur. Inilah audit internal berperan penting. Audit bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan sistem terus membaik. Selain itu, semua kegiatan harus dicatat dengan langkah, mulai dari hasil pengukuran, laporan insiden, hingga catatan pelatihan karyawan. Dokumentasi inilah yang menjadi bukti bahwa perusahaan benar-benar menjalankan HACCP secara konsisten. Dalam audit eksternal, dokumen ini akan menjadi referensi utama bagi auditor. Langkah ke-8 adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Ini seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan HACCP. Karena secanggih apapun sistem yang dirancang, kalau orang-orang yang menjalankannya tidak paham, maka hasilnya tidak akan maksimal. Pelatihan harus mencakup pemahaman tentang bahaya pangan,
prosedur kerja aman, kebersihan pribadi, dan penting mengikuti instruksi. Sosialisasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, misalnya melalui poster, briefing harian, atau evaluasi rutin. Dengan begitu, budaya keamanan pangan menjadi bagian dari kebiasaan kerja, bukan sekedar aturan yang dihafal. Disinilah kita melihat bahwa HACCP bukan hanya sistem teknis, tapi juga sistem yang membentuk perilaku manusia. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan. HACCP bukan sistem yang statis, melainkan sistem yang hidup dan terus berkembang. Lingkungan bisnis, bahan baku, dan teknologi selalu berubah. Karena itu, tim HACCP harus rutin meninjau ulang sistemnya. Apakah masih relevan? Apakah ada bahan baru? Atau apakah ada prosedur yang perlu disempurnakan? Evaluasi ini bisa dilakukan setiap 6 bulan atau setiap kali terjadi perubahan signifikan. Dengan cara ini, sistem HACCP tetap on to date dan efektif. Implementasi HACCP adalah proses yang memerlukan komitmen jangka panjang. Ia bukan proyek sementara untuk mendapatkan sertifikat, tapi perjalanan menuju budaya kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keamanan pangan yang sesungguhnya. Baik teman-teman, sekarang kita sampai pada bagian inti dari sistem HACCP yang menjadi tulang punggung seluruh penerapan analisis bahaya dan penentuan Critical Control Point atau CCP. Kedua langkah ini ibarat jantung dan otak dalam sistem keamanan pangan. Tanpa analisis bahaya yang benar, kita tidak akan tahu risiko apa yang harus diantisipasi. Dan tanpa CCP yang tepat, kita tidak tahu di mana titik paling kritis untuk mencegah bahaya tersebut. Analisis bahaya adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin muncul selama seluruh tahapan produksi pangan, mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi akhir ke konsumen. Proses ini bukan sekedar menebak-nebak atau menduga-duga, tetapi menggunakan pendekatan ilmiah dan bukti empiris. Sementara CCP adalah titik-titik tertentu di mana kontrol harus diterapkan agar bahaya dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang aman. Jadi, dua langkah ini tidak bisa dipisahkan. Analisis bahaya memberi kita peta risiko, dan penentuan CCP menunjukkan pos penjagaan di mana kita harus fokus untuk mencegah masalah. Analisis bahaya dilakukan dengan mengidentifikasi 3 jenis bahaya utama: biologis, kimia, dan fisik. Bahaya biologis adalah yang paling umum di industri pangan karena melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit. Contohnya salmonella pada daging ayam. Bahaya kimia meliputi zat racun yang bisa berasal dari bahan tambahan pangan, residu pestisida, pelarut kimia, atau logam berat. Sedangkan bahaya fisik mencakup benda asing seperti pecahan kaca, serpihan logam, atau potongan plastik yang bisa mencederai konsumen. Setiap jenis bahaya yang harus dianalisis berdasarkan 2 hal: seberapa parah dampaknya dan seberapa besar kemungkinan terjadinya. Dari sini kita bisa memutuskan apakah bahaya tersebut signifikan atau tidak. Bahaya yang dianggap signifikan akan menjadi fokus utama pengendalian di tahap berikutnya. Langkah analisis bahaya biasanya dimulai dari pembuatan daftar lengkap seluruh tahapan proses produksi. Kemudian, untuk setiap tahap dilakukan penilaian risiko. Misalnya, pada tahap penerimaan bahan baku, risiko bisa muncul karena bahan terkontaminasi dari sumbernya. Pada tahap penyucian, ada risiko
kontaminasi silang. Jika air yang digunakan tidak higienis, sementara pada tahap penyimpanan bahaya bisa muncul karena suhu tidak terkontrol dengan baik, sehingga mikroba berkembang biak. Semua potensi bahaya ini harus didiskusikan oleh tim HACCP dan hasilnya didokumentasikan dengan jelas. Proses ini memerlukan kejelian dan kejujuran karena tidak ada satu tahapan yang diabaikan. Maka jala bahaya akan tetap terbuka. Analisis bahaya yang matang membuat perusahaan siap menghadapi masalah sebelum masalah itu benar-benar muncul. Setelah bahaya diidentifikasi, tim harus mengevaluasi risiko tersebut berdasarkan dua kriteria: tingkat keparahan severity dan kemungkinan terjadinya likelihood. Kombinasi keduanya biasanya digambarkan dalam bentuk matriks risiko. Misalnya, bahaya yang berdampak tinggi dan sering terjadi akan ditempatkan pada level prioritas utama, sedangkan bahaya berdampak rendah dan jarang terjadi bisa dikendalikan dengan cara yang lebih sederhana. Pendekatan ini membuat sistem HACCP lebih efisien karena fokus diberikan pada bahaya yang paling berisiko. Tujuannya bukan untuk menghilangkan semua bahaya, karena itu mustahil, tapi memastikan semua bahaya signifikan dikendalikan dengan tepat. Jadi analisis bahaya bukan hanya tentang mendata, tapi juga tentang menimbang atau memutuskan di mana harus bertindak paling serius. Nah, setelah analisis bahaya selesai, langkah berikutnya adalah menentukan critical control points. CCP adalah titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan secara langsung untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Misalnya dalam produksi susu pasteurisasi, tahap pemanasan pada suhu tertentu menjadi CCP karena proses itu membunuh bakteri berbahaya. Dalam pengolahan ikan beku, suhu penyimpanan di bawah minus 18 derajat Celcius adalah CCP karena menjaga pertumbuhan mikroba tetap terkendali. CCP bisa juga berupa tahap penyucian, penyaringan, deteksi logam, atau proses pengemasan tergantung jenis produk. Yang penting, CCP harus spesifik dan dapat dipantau dengan parameter yang terukur. Menentukan CCP dengan benar adalah kunci agar sistem HACCP benar-benar efektif. Untuk membantu menentukan CCP biasanya digunakan decision tree atau pohon keputusan. Ini semacam paduan logis yang membantu tim HACCP menjawab serangkaian pertanyaan. Apakah ada bahaya signifikan di tahap ini? Apakah ada tindakan pencegahan yang bisa dilakukan di tahap ini? Apakah tahap ini dirancang khusus untuk menghilangkan bahaya? Jika jawabannya ya, maka tahap ini bisa dikategorikan sebagai CCP. Dengan menggunakan decision tree, proses penentuan CCP menjadi lebih objektif dan tidak bergantung pada opini individu. Pendekatan ini juga membantu menjaga konsistensi antar produk atau antar proses di perusahaan yang sama. Jadi meskipun terdengar teknis, decision tree sebenarnya adalah alat bantu berpikir yang sangat praktis dan memudahkan koordinasi antar anggota tim HACCP. Namun, penentuan CCP bukan hanya soal teori di atas kertas. Dalam praktiknya, tim HACCP harus benar-benar memahami kondisi di lapangan. Misalnya, alat pemanas yang tidak stabil bisa menyebabkan suhu pemasakan berfluktuasi sehingga titik itu menjadi lebih kritis daripada yang terlihat di dokumen. Atau dalam proses pengemasan, lingkungan dengan tingkat debu tinggi bisa meningkatkan resiko kontaminasi fisik. Jadi, sertifikasi lapangan sangat penting. Jangan hanya percaya pada diagram proses, lihat sendiri bagaimana bekerja melaksanakan kegiatan, bagaimana bahan berpindah dan di mana potensi bahaya muncul.
Pengamatan langsung seperti ini sering mengungkap masalah yang tidak terlihat di atas kertas. Dengan cara ini, CCP yang ditetapkan benar-benar mencerminkan situasi nyata di pabrik. Setelah CCP ditetapkan, perusahaan perlu menentukan parameter batas kritis untuk setiap titik tersebut. Ini adalah nilai-nilai yang menandakan bahwa proses berjalan aman. Misalnya, suhu minimal pemasakan 75% atau waktu pendinginan maksimal 2 jam. Batas kritis harus dapat diukur, verifikasi, dan memiliki dasar ilmiah. Selain itu, setiap CCP harus memiliki prosedur pemantauan rutin. Siapa yang bertanggung jawab, kapan dilakukan, dan bagaimana hasilnya dicatat. Semuanya harus jelas. Tanpa monitoring yang teratur, titik terkendali kritis tidak berarti apa-apa. Monitoring ini memungkinkan deteksi dini ketika ada penyimpangan, sehingga tindakan korektif bisa dilakukan sebelum produk keluar dari pabrik. Disinilah konsep pencegahan HACCP benar-benar diterapkan secara nyata. Analisis bahaya dan penentuan CCP juga berfungsi sebagai alat komunikasi internal yang efektif. Semua bagian dalam perusahaan bisa memahami di mana resiko terbesar berada dan bagaimana cara mengendalikannya. Tim produksi tahu apa yang harus dipertahankan. Harus diperhatikan bagian QC tahu apa yang harus diuji, dan manajemen tahu di mana perlu berinvestasi lebih banyak untuk perbaikan. Jadi analisis bahaya bukan hanya dokumen teknis tapi juga bahasa bersama antar bagian dalam perusahaan. Ketika semua orang memahami logika di balik sistem, kesadaran terhadap keamanan pangan meningkat dengan sendirinya. Budaya kerja pun menjadi lebih kolaboratif karena semua orang merasa memiliki tanggung jawab terhadap keamanan produk. Analisis bahaya dan penentuan CCP bisa kita ibaratkan sebagai fondasi utama yang menentukan seberapa kuat sistem HACCP berdiri. Analisis bahaya memberi kita pandangan menyeluruh tentang ancaman yang mungkin terjadi, sementara CCP memberikan alat pengendalian agar ancaman itu tidak menjadi kenyataan. Kedua proses ini membutuhkan ketelitian, kerjasama, dan komitmen dari semua pihak. Tidak bisa dilakukan secara asal atau hanya untuk memenuhi syarat sertifikasi, karena pada akhirnya efektivitas HACCP bukan diukur dari seberapa tebalnya dokumennya, tapi dari seberapa aman produk yang sampai ke tangan konsumen. Jadi kalau analisis bahaya dilakukan dengan cermat dan CCP ditetapkan dengan benar, maka kita sudah melangkah jauh menuju tujuan utama HACCP, menyediakan makanan yang aman, sehat, dan terpercaya untuk semua orang. Nah teman-teman, setelah kita memahami bagaimana analisis bahaya dan penentuan CCP dilakukan, langkah berikutnya dalam penerapan HACCP adalah menetapkan batas kritis dan sistem pemantauan. Dua hal ini merupakan inti dari pengendalian praktis di lapangan. Kalau dianalogikan, analisis bahaya dan penentuan CCP itu seperti membuat peta jalur dan menentukan pos penjagaan. Nah, menetapkan batas kritis dan sistem pemantauan adalah memastikan setiap pos penjagaan bekerja dengan standar yang jelas dan terpantau terus-menerus. Tanpa batas kritis yang tepat, kita tidak tahu kapan sebuah proses aman dan kapan sudah keluar dari kendali. Sementara tanpa sistem pemantauan, kita tidak tahu apakah batas itu benar-benar dijaga atau justru dilanggar tanpa disadari. Jadi dua hal ini berjalan beriringan.
Satu, menetapkan standar. Satu, memastikan standar itu benar-benar dijaga setiap saat. Mari kita mulai dari membahas batas kritis. Dalam konteks HACCP, batas kritis adalah nilai atau kondisi maksimum atau minimum yang harus dicapai agar suatu proses dianggap aman. Batas ini bukan angka sembarangan. Ia ditentukan berdasarkan data ilmiah, penelitian laboratorium, standar regulasi, dan kadang pengalaman industri. Misalnya, dalam proses pasteurisasi suhu minimal harus mencapai 70 derajat Celcius selama 15 detik untuk memastikan semua bakteri patogen mati. Kalau suhu turun 1 atau 2 derajat saja di bawah standar, hasilnya bisa berisiko. Atau dalam produk ikan beku, suhu penyimpanan tidak boleh melebihi dari minus 18 derajat Celcius. Karena itu akan memungkinkan mikroba tumbuh. Jadi batas kritis berfungsi seperti alarm batas aman yang memberitahu kapan proses harus dikoreksi. Dengan adanya batas ini, setiap tahap proses bisa dikendalikan secara objektif. Menerapkan batas kritis tidak bisa asal tebak, karena harus memenuhi 3 kriteria utama: dapat diukur, memiliki dasar ilmiah, dan realitas untuk dicapai di lapangan. Misalnya, jika sebuah oven tidak mampu menjaga suhu dengan secara stabil di atas 90 derajat Celcius, maka menetapkan batas kritis di angka 95 derajat Celcius tidak realistis. Sebaliknya, jika batasnya terlalu longgar seperti 60 derajat Celcius, maka tujuan keamanan pangan tidak tercapai. Karena itu, proses penetapan batas kritis memerlukan kolaborasi antar tim teknis, bagian produktif, dan laboratorium. Setiap keputusan harus melalui uji coba atau validasi untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan benar-benar efektif mengendalikan bahaya. Selain itu, dokumentasi hasil pengujian ini sangat penting untuk membuktikan kepada auditor atau lembaga sertifikasi bahwa batas yang digunakan bukan hasil perkiraan, tetapi hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Batas kritis hanya terbatas pada suhu. Dalam praktik HACCP, parameter batas kritis bisa berupa waktu, pH, kadar air, tekanan, konsentrasi bahan kimia, kadar klorin, bahkan warna atau tekstur. Dalam beberapa kasus tertentu, misalnya untuk produk fermentasi seperti tempe, pH bisa dijadikan indikator keamanan. Karena pH yang terlalu tinggi memungkinkan pertumbuhan mikroba membusuk. Atau dalam industri penggalengan, tekanan dan waktu pemanasan harus dijaga agar tidak ada spora bakteri yang bertahan hidup. Jadi setiap CCP memiliki batas kritis yang unik sesuai karakteristik produk dan prosesnya. Prinsip utamanya adalah batas kritis harus menjadi nilai yang jika dilanggar menandakan risiko keamanan pangan sudah meningkat dan tindakan korektif harus segera dilakukan. Nah, setelah batas kritis ditetapkan, kita masuk ke bagian yang tak kalah penting, yaitu sistem pemantauan monitoring system. Sistem pemantauan ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap CCP selalu berada dalam batas kritis yang telah ditentukan. Monitoring dapat dilakukan secara kontinu dan periodik, tergantung pada proses dan peralatan yang digunakan. Misalnya, pada sistem pasteurisasi modern, sensor otomatis memantau suhu secara real time. Sedangkan pada proses manual, operator mencatat suhu setiap 1 jam. Monitoring juga harus dilakukan oleh personel yang terlatih, karena kesalahan dalam pencatatan bisa berakibat fatal. Tujuan utama pemantauan bukan hanya untuk mengumpulkan data, tapi juga untuk mendeteksi lebih awal setiap penyimpangan yang bisa membahayakan produk. Dengan begitu,
perusahaan bisa mengambil tindakan sebelum produk beresiko sampai ke konsumen. Dalam sistem HACCP yang baik, kegiatan pemantauan harus memenuhi tiga aspek: apa yang dipantau, siapa yang memantau, dan bagaimana hasil dicatat. Misalnya, yang dipantau bisa berupa suhu pemasakan, waktu pemanasan, atau kadar klorin pada air pencuci. Orang yang bertugas memantau harus ditunjuk secara resmi dan dilatih agar tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan. Sementara hasil pemantauan harus dicatat dalam formulir khusus yang mudah dibaca, disimpan, dan bisa diakses kapanpun diperlukan. Catatan ini nantinya digunakan dalam kegiatan audit atau verifikasi sistem. Jadi monitoring bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari budaya disiplin dan akuntabilitas. Perusahaan yang disiplin dalam mencatat hasil pemantauan biasanya memiliki tingkat keberhasilan HACCP yang jauh lebih tinggi. Selain itu, sistem pemantauan yang baik juga membutuhkan alat ukur yang andal dan terkalibrasi. Banyak kegagalan HACCP terjadi bukan karena prosedurnya salah, tapi karena alat pengukur seperti termometer, pH meter, atau timbangan tidak akurat. Oleh karena itu, setiap peralatan yang digunakan untuk pemantauan harus dikalibrasi secara berkala dan disertai dengan catatan kalibrasi. Alat yang tidak dikalibrasi bisa memberikan data yang menyesatkan, sehingga perusahaan merasa aman, padahal sebenarnya proses sudah keluar dari batas aman. Ini adalah hal yang sederhana, tapi sangat penting dalam industri pangan modern. Bahkan banyak perusahaan mulai mengintegrasikan sistem digital dan sensor pintar untuk meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi pemanfaatan. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi di lapangan adalah pemantauan dilakukan hanya untuk memenuhi dokumen audit. Padahal fungsi utama pemantauan adalah mencegah masalah, bukan sekadar membuktikan kepatuhan. Jika operator hanya mencatat data tanpa memahami maknanya, maka sistem kehilangan ruhnya. Karena itu, pelatihan berulang perlu dilakukan agar semua petugas memahami mengapa batas kritis harus dijaga dan apa yang terjadi jika nilainya dilanggar. Ketika kesadaran ini tertanam, kegiatan pemantauan berubah dari sekadar kewajiban menjadi bagian dari tanggung jawab profesional. Hasilnya, sistem HACCP menjadi lebih hidup dan efektif karena dijalankan dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Selain pemantauan manual, sistem otomatis juga semakin populer di era industri 4.0 sensor digital, data longer, dan sistem Internet of the Things memungkinkan pemantauan dilakukan secara real time dengan alarm otomatis yang memberitahu jika parameter melewati batas kritis. Keunggulan sistem ini meminimalkan human error dan meningkatkan kecepatan respon. Namun, teknologi canggih ini tetap membutuhkan manusia yang mengawal dan menafsirkan datanya, karena pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan orang yang memahami konteksnya. Jadi teknologi tidak menggantikan manusia, tapi memperkuat kemampuan manusia untuk bekerja lebih cermat dan efisien. Sebagai penutup, penetapan batas kritis dan sistem pemantauan adalah dua pilar yang menjaga agar HACCP tetap berjalan di jalur aman. Batas kritis memberi arah yang jelas tentang apa yang aman dan apa yang berbahaya, sedangkan pemantauan memastikan arah itu terus diikuti setiap hari. Kombinasi keduanya menciptakan sistem yang tidak hanya kuat di atas kertas, tapi karena benar-benar bekerja di lapangan. Jika perusahaan mampu menetapkan batas kritis dengan tepat, menggunakan data ilmiah yang valid,
dan menjalankan pemantauan yang disiplin, maka sistem HACCP akan menjadi alat yang sangat efektif dalam menjamin keamanan pangan. Dengan begitu, kita tidak hanya mematuhi standar internasional, tetapi juga membangun kepercayaan yang langgeng dan dari konsumen bahwa produk kita aman, berkualitas, dan dibuat dengan tanggung jawab penuh. Saya Muhammad Rajib. Inilah yang saya jelaskan tentang HACCP.